Halo semua, kembali lagi di channel Fatmazing. Bagi teman-teman yang baru masuk video channel ini, di channel saya teman-teman akan banyak menemukan video-video tentang bagaimana cara melakukan suatu penelitian dengan mudah. Di episode kali ini teman-teman akan saya bagikan bagaimana perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif, yaitu perbedaan yang kelima, yaitu kemungkinan generalisasi dan peranan nilainya. Oke, lanjut. Guys, ini saya lagi syuting di luar rumah dan lagi gerimis juga. Jadi kalau ada suara alam harap dimaklumi ya. Oke, kemungkinan generalisasi dan peranan nilai di penelitian kuantitatif dan kualitatif. Wait, sebelumnya teman-teman sudah nonton video saya yang sebelumnya, perbedaan kuanti dan kuali yang sebelumnya. Jika belum, bisa klik linknya di sini. Oke, klik dulu biar kita punya satu persepsi yang sama. Boy, kamu metodenya apa di penelitianmu? Kuali atau kuanti? Aku kuali aja. Aku udah hebat hitung-hitungan ya. Jadi aku kuali aja gini. Disclaimer dulu ya. Di episode sebelumnya saya banyak bahas tentang perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dan mungkin teman-teman itu bingung. Seberapa penting kita tahu perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif? Sebenarnya sangat penting teman-teman, karena saat kita pilih metode nanti pas kita penelitian itu akan menentukan banyak hal. Salah satunya adalah teknik sampling. Jadi kita nggak salah pilih alat, kita nggak salah pilih pisau, kita nggak salah pilih metode untuk penelitian kita. Jadi pas kita pilih metode penelitian nih nggak berdasarkan subjektivitas kita aja, tapi metode mana yang cocok untuk diterapkan di penelitian kita. Jadi nggak semata-mata saya itu nggak hebat hitung-hitungan, saya nggak mau main angka-angka, saya nggak mau main dengan data statistika, jadi saya pilih kuali aja. Nggak bisa gitu. Kita lihat dulu masalahnya apa, jadi kita bisa tentukan alat mana yang cocok, metode mana yang cocok, pisau mana yang cocok untuk memecahkan masalah teman-teman. Dan mengetahui perbedaan kualitatif dan kuantitatif itu menurut saya sangat krusial, karena akan berakibat seperti bola salju ya. Contohnya begini, misalnya kita menentukan proposal penelitian. Di proposal penelitian kuantitatif dan kualitatif itu aja beda. Di penelitian kuantitatif itu kita mulai dengan cara yang namanya deduktif, yaitu mulai sesuatu yang dari umum dulu ke spesifik. Dan kualitatif beda lagi. Dan makanya penting untuk tahu bedanya penelitian kuali dan kuantitatif dulu sebelum melakukan penelitian. Jadi istilahnya kita sebelum berenang di lautan luas, kita belajar dulu di sungai kecil, baru kita terjun di samudera yang luas. Jadi biar pas di tengah-tengah kita melakukan penelitian, kita tuh nggak susah sendiri gitu. Jadi bisa dipahami ya kenapa kita penting mempelajari kuali dan kuanti. Oke teman-teman, kayaknya saya kebanyakan cerita panjang kali lebar ya. Kemungkinan generalisasi di penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kita mulai dengan penelitian kuantitatif. Jadi kemungkinan generalisasi gini. Pada penelitian kuantitatif, peneliti lebih menekankan pada keluasan informasi, bukan kedalamannya. Jadi metode kuantitatif ini cocok untuk teman-teman yang punya masalah populasi yang luas, tapi variabel yang terbatas. Terus data yang diteliti adalah data sampel yang diambil dari populasi tersebut, terus dianalisis dengan teknik random. Terus bagaimana di penelitian kualitatif? Pada penelitian kualitatif itu nggak melakukan namanya generalisasi, tapi lebih menekankan pada kedalaman informasi sampai ke tingkat makna gitu, sampai ke tingkat itu loh kita menganalisis data di penelitian kualitatif. Terus lanjut di peranan nilai. Apa sih peranan nilai di penelitian kualitatif dan kuantitatif? Pada penelitian kuantitatif, peranan nilainya gini. Kita sebisa mungkin menjaga agar nggak ada penilaian sendiri, nggak ada nilai-nilai subjektivitas yang kita terapkan pada analisis data kita. Kita menghindari, bahkan hampir di penelitian kuantitatif itu kita tidak berinteraksi secara langsung, secara mendalam dengan responden kita agar tetap menjaga nilai-nilai objektivitas.
Objektivitas adalah sikap jujur, tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Keobjektifan. Terus apa bedanya peranan nilai di penelitian kualitatif? Jadi di penelitian kualitatif itu kita menjalin interaksi antara peneliti dengan apa yang kita teliti, sehingga kita dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dari informan. Nah teman-teman, dalam penelitian kualitatif itu kan dalam pengumpulan datanya nih, kita melakukan adanya interaksi antara kita sebagai peneliti dengan yang akan kita teliti. Salah satu caranya tuh dengan deep interview atau interview secara mendalam. Tapi interview ini nggak bisa dilakukan secara sembarangan nih. Kita pendekatan dulu, sebelum pendekatan kita observasi dulu. Makanya penelitian kualitatif itu takes a long time on the process, on the research. Dan namanya wawancara itu nggak bisa cuma dilakukan sekali, karena manusia itu kan bisa berubah-ubah. Kita tahu hasil wawancara itu reliable dan ideal, kita harus wawancara lagi dan lagi dengan cara yang berbeda, dengan setting yang berbeda, dengan waktu yang juga berbeda. Dan kalau misalnya jawaban dari informan kita itu ya itu aja lagi, berarti data kita itu ideal atau reliable juga. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan. Semoga dapat banyak ilmu. Mau lihat video-video yang lain yang sebelumnya, silahkan bisa pilih video yang ini atau video yang ini. Semoga teman-teman terbantu dalam penelitiannya. Terima kasih.